Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya teman-teman di Sanjay Gun Shop, dan ini adalah unit baru di kita dari keluarga Predator juga. Untuk pengerjaannya semi CNC, tapi kita mungkin kedepannya bakalan ada dua macam ya untuk bagian dari semi CNC, dan itu nanti juga ada bakalan dua macam di bagian harganya. Kenalin dulu, ini adalah unit Predator semi CNC yang grade A. Jadi sekarang kita menjual Predator semi CNC dengan beberapa grade. Cuma dua sih dari Predator grade A dan juga Predator semi CNC grade B. Ini untuk unitnya yang grade A, ini salah satu unit yang baru kita launching juga. Dan untuk bagian dari modelnya pastinya lebih bagus daripada semi CNC yang grade B. Untuk harganya itu yang grade A di 2.950.000. Kalau yang grade B untuk harga normalnya rencana kita mau buat di harga 2.850.000. Untuk perbedaannya itu banyak teman-teman, terutama di bagian modelnya dan terutama di bagian kualitasnya. Mari kita bahas untuk perbedaan dan perbandingan antara grade B dan grade A di keluarga Predator Predator bocap 500cc semi CNC ini di video kali ini. Oke teman-teman, ini buat unitnya ya, bocap Predator 500cc semi CNC, cuma yang grade A dan juga grade B. Ini yang grade B, ini yang grade A, dan ini sekaligus perkenalan juga ya. Terutama nanti teman-teman kalau pengen dapetin unit bocap Predator dengan beberapa kriteria yang pengen teman-teman dapetin. Untuk unit pastinya kita cari yang bagus ya, untuk dari modelnya, terus untuk bagian dari pengerjaannya dan hasil akurasinya pastinya yang paling kita pentingkan yang bagus daripada yang biasa. Oke ya, maka dari itu perkenalkan, ini kita punya dua unit dari bocap Predator 500cc. Pengerjaannya masih sama semi CNC, cuma dari modelnya itu dia berbeda, kelas bahannya yang berbeda. Ini dari yang B, ini dari yang A, ini yang baru. Ini buat unitnya itu kalau kita lihat seperti unit-unit bocap combat yang sebelumnya yang pernah kita redikan. Untuk unit yang bocap Predator 500cc semi CNC yang grade A ini. Kalau yang grade B ya seperti umumnya unit bocap Predator ya. Kalau yang grade B ini terakhir dan nggak bakal kita jual soalnya unitnya ngaca. Ini sudah saya kasih tanda juga loh, ngaca. Ini nggak bakal kita jual, kecuali kalau teman-teman nanti pengen mungkin beli unit ini dan pengen upgrade untuk bagian dari larasnya, mungkin kita bisa melayani. Kalau unit ini saja kayaknya kita belum bisa, soalnya unit ini posisinya ngaca untuk bagian dari kualitas larasnya. Ini sudah saya tes sebelumnya untuk yang unit B ini ya, tinggal satu ini terakhir. Jadi total untuk unit bocap Predator kita untuk akhir bulan Agustus ini sudah mulai kosong ya, sudah mulai kosong. Mungkin habis ini bakalan kita redikan lagi untuk unit bocap Predator yang grade B ini ya. Oke, ini yang grade A, ini yang grade B, dan untuk bagian dari spesifikasinya itu sebenarnya sama saja untuk unitnya ya, baik unit dari bagian tabungnya ini sama-sama pakai 500cc, dan untuk pastinya di bagian dari penyimpanan nggak perlu kita ragukan lagi ya, pastinya awet untuk unitnya karena dia pakai 500cc. Terus untuk bagian dari larasnya dia pakai laras panjangnya itu juga sama, dipanjang 60 cm. Terus untuk bagian dari bahannya juga sama, dari bahan seamless, tapi untuk bagian alurnya lebih bagus yang ini, yang A, daripada yang B. Untuk yang A ini saya cek beberapa hari yang lalu, itu dia modelnya itu lebih halus untuk bagian dari ulir alur larasnya itu daripada yang grade B ini ya. Ini pengaruh dari larasnya juga sih yang sehingga dia jadi ngaca. Tapi terakhir saya cek untuk bagian grade B nya itu dia juga sama sih, untuk bagian dari kendalanya di bagian situ tadi. Untuk model dari alur larasnya dia yang terlalu kasar, masih kasar, dan mungkin ada beberapa kayak jalur larasnya itu dia mungkin ada sedikit luka mungkin ya di bagian dalamnya ini, karena ini juga sudah lama nggak kita pakai juga. Mungkin kita bakal ganti untuk bagian dari larasnya untuk yang B ini ya. Ini soalnya posisinya ngaca ya, saya omongkan sesuai apa adanya saja ya, walaupun agak bingung sih buat ngerangkai katanya. Oke ya, kecuali nanti kita mau ganti, ini kayaknya kita bakal ganti sih untuk bagian dari larasnya biar lebih bagus. Dan nanti kalau teman-teman pengen ganti mungkin ya di penggunaan alur slug ini cocok banget. Untuk alurnya dia pakai alur 12 juga, baik yang A maupun yang B. Jadi untuk penggunaan pastinya juga masih cocok di penggunaan mimis dom. Tapi mungkin ini bisa juga dicoba untuk penggunaan mimis slug. Mungkin next video hari ke depan mungkin bakalan saya coba juga untuk ngecek kualitas larasnya dari unit ini kalau ada pesanan ya. Oke,
Dari kedua unit ini dia itu yang berbeda pastinya yang pertama dari bahannya. Untuk bahan duralnya itu lebih bagus yang A. Untuk bagian dari series duralnya sih sebenarnya yang selisih. Lebih bagus yang ini daripada yang ini. Dan untuk pengerjaannya dia itu juga lebih rapi yang A daripada yang B. Ya selisih 100.000 sih untuk harganya kurang lebih. Kalau yang A ini rencana kita bakal buat di harga 2.950.000 rencana ya. Itu nanti nggak tahu bakalan nambah lagi di 3 juta pas atau bagaimana, soalnya itu nanti juga bakal termasuk lengkapan, tetap termasuk lengkapannya. Kalau yang ini rencana itu kita turunin di harga 2.850.000 untuk unit yang grade B ini, karena ya dia sudah ada tandemnya untuk bagian dari kualitasnya. Jadi teman-teman nanti bisa pikirkan dulu untuk mencari salah satu unit yang cocok. Untuk yang grade A ini pastinya yang selain dari bahan duralnya yang berbeda terutama di bagian chambernya, pengerjaannya juga lebih bagus yang ini. Untuk CNC nya dia lebih banyak ini ya, sekalipun masih semi ya. Untuk pengerjaan di bagian mesinnya itu lebih besar yang ini daripada yang ini, yang B ini. Jadi untuk bagian dari sirkulasi angin dia itu pastinya lebih bagus yang A daripada yang B. Terus untuk bagian dari powernya itu kan dia di bagian untuk kestabilannya itu lebih bisa diandalkan yang A daripada yang B untuk powernya. Dan untuk bagian pastinya dari settingnya, terutama setting power itu yang biasanya kita sering kita andelin kan. Untuk setting powernya pastinya juga lebih enak yang A. Oke ya, untuk dari pengerjaan bisa kita cek sendiri, ini bagus banget, rapi banget untuk pengerjaannya. Untuk bagian per sama sih sebenarnya, untuk per dalamnya ini. Jadi untuk penggunaan power juga masih sama, untuk kelancaran yang pastinya ini. Kalau yang A itu kelancarannya lebih enak. Nah, dia hampir mendekati ke CNC full untuk untuk bagian dari kelancarannya. Nah, ini ya. Pengerjaannya hampir CNC full. Oh ya, untuk beberapa model dari Predator grade A itu kita ada beberapa model, ada yang seperti ini, ada juga yang seperti ini. Cuma yang modelnya seperti B itu dia lebih bagus lagi. Dia itu hampir sama sih sebenarnya, cuma bagian dari model unitnya itu dia lebih sangar lagi. Untuk bagian yang A, terutama yang bagian model grade A dengan model grade B itu dia lebih sangar lagi untuk bagian unitnya. Kita ambilkan salah satu ya. Ini juga jadi salah satu pertimbangan juga, tapi kayaknya nanti yang satunya itu harganya berbeda juga. Bentar. Nah, oke teman-teman, ini dia salah satu unitnya dari bentar. Nah, seperti ini teman-teman buat modelnya. Itu tadi yang saya kembalikan ada minusnya, jadi kayaknya juga enggak ya, kita lakukan sedikit perubahan tadi yang satunya tadi ya. Ini salah satu model yang modelnya persis kayak grade B, cuma dia untuk bagian dari bahannya itu lebih bagus. Ini bisa kita lihat ya untuk perbandingannya, bagus banget untuk bagian yang ini. Oke, ini ya buat unitnya. Ini sengaja kita bungkusin biar kelihatan rapi banget untuk unitnya. Cocok banget teman-teman kalau teman-teman pengen dapetin unit bocah Predator 500 cc dengan pengerjaan yang sangat bagus. Ini hampir ke full di sini. Kalau nggak salah ini di 80%, hampir 85% untuk CNC-nya ini. Sangat banget teman-teman. Wow. Bagian dari adaptornya dia kokoh. Bagian dari mesin atau chambernya ini dia sangat tajam sekali ya untuk bagian dari modelnya ya. Dari garisnya ini sangat tajam, sangat presisi untuk bagian dari model tekukannya juga. Dan pastinya untuk pengerjaannya sangat bagus banget. Ini untuk bagian dari adaptornya, dan untuk bagian dari manunya itu dia ada di bawah untuk yang hijau ini. Ini dia bisa diisi tetap seperti biasa di 2.500. Sekalipun di unit ini kayaknya kita kasih di harga 3 lebih sih untuk unit yang ini ya, yang hijau ini ya. Kurang lebih ini masih prediksi. Jadi untuk harga memang belum kita launching. Jadi mungkin kalau teman-teman nanti pengen menanyakan unitnya, nanti bisa tanyakan langsung ke adminnya ya. Bagus banget teman-teman ya. Oke ya. Sama sih untuk bagian dari speknya. Kalau saya cek kemungkinan di bagian powernya dia lebih kenceng dari unit ini daripada unit A daripada yang B. Oke ya. Untuk bagian dari speknya itu sama sih sebenarnya. Nah, untuk bagian dari set levernya ini karena masih plastikan jadi nggak bisa. Cobalah. Ya, ini buat bagian set levernya ya. Suaranya tak banget, tajam banget buat suaranya. Dan enteng sih. Loh, enteng buat bagian dari set levernya, termasuk enak teman-teman untuk bagian dari penggunaannya. Ini yang A ya, ini mohon maaf saya sedikit robek untuk bagian dari plastiknya. Bagus banget ini, kokoh banget untuk bagian dari modelnya ya. Ini buat larasnya dia pakai laras yang lebih panjang kayaknya. Oh sama, dipanjang 60.
cuma dia itu kelihatan lebih sangar lagi karena ketambahan model holo di dalamnya seperti ini. Ini serombong holo warna hijau ya, di dalamannya ini ada sedikit pipa kecil warna hijau, kayak kurang lebih di segini lah, 10 sampai ya 10 cm untuk panjangnya kurang lebih, itu bagian pipa di dalamnya. Nah ini buat bagian dari cincinnya, dia bagus banget, dan ini untuk gripnya memang sengaja kita lepas biar nggak lecet di bagian sininya ya. Oke, ini buat unitnya yang satunya ya, tapi kita fokus saja ke bagian sini. Oke, kita bahas ya, sama sih sebenarnya untuk bagian dari pembahasannya ya. Dia pakai yang ini aja, bentar. Kita pakai yang hitam aja, soalnya ini kan udah nggak plastikan kan, jadi untuk bagian kalau kita pengen buka-buka itu lebih enak. Ini ya, unitnya itu seperti ini. Kita coba cek untuk bagian dari larasnya. Buat bagian dari, oh dia pakai penguncian teman-teman untuk bagian dari serombongnya. Ada penguncian kecil berupa baut L di bagian belakang. Jadi untuk penggunaan penguncian bagian serombongnya itu teman-teman nggak perlu, agak susah sih sebenarnya untuk membukanya, karena memang ditujukan untuk safety-nya di unit ini di bagian dari serombongnya ya. Jadi kalau teman-teman paksa itu bakalan baret, terutama di bagian serombong dalamnya. Kalau serombong dalamnya, laras dalamnya. Kalau teman-teman paksa, tapi kalau teman-teman buka sesuai prosedurnya ini bakalan bagus banget. Ini kalau buat bagian dari larasnya itu dia pakai laras alur. Bentar. Alurnya alur 12 tapi halus banget. Untuk bagian dari pengerjaannya bagus banget untuk bagian dari larasnya. Bentar. Nah, untuk posisi mano, di manonya itu kalau yang A bisa kita temukan, kalau yang hijau tadi dan ini bisa kita lihat ya. Untuk yang A itu dia posisi manonya itu ada di bagian chambernya. Kalau yang hijau tadi ada di bawah sini, bawahnya sini. Kalau yang bagian yang hitam ini dia bagian posisi manonya itu ada di pas di chambernya, tengah-tengahnya. Jadi untuk posisi cek terutama untuk unitnya itu pastinya juga lebih enak banget ya, untuk model yang posisinya ada di seperti ini. Kalau yang hijau tadi ribetnya kita agak buka dikit gini, harus agak muter dikit sih untuk bagian dari pengecekan anginnya ya. Oke. Terus untuk bagian dari tabung dia sebenarnya sama. Untuk bagian dari tabung sama ya, 500 cc dan pengisian tetap di 2500, sehingga untuk penggunaan teman-teman lebih disarankan ya sesuai di sini saja. Ini maksimal pengisiannya itu di 2800 PSI yang ada di chambernya, tapi untuk teman-teman penggunaan tapi tetap kita sarankan di penggunaan 2500. Ini untuk bagian dari pernya sebenarnya dia masih pakai per baja biasa sih, per hammer biasa, belum Mizumi buat bagian pernya ya, tapi ini termasuk keras untuk bagian dari pernya. Nah ini buat bagian dari penarikan maju mundurnya ya, termasuk lancar banget ini. Biasanya unit-unit dengan popper yang model Predator klasik seperti ini itu dia termasuk unit dengan tarikan untuk bagian dari maju mundurnya itu agak susah, tapi untuk unit ini bagus banget, termasuk yang sangat mudah untuk bagian maju mundurnya ya. Biasanya untuk unit Predator itu saya ceknya untuk bagian sininya teman-teman, untuk kekerasan dari pernya. Kalau dia lancar, dia termasuk unit dengan per yang bagus untuk pengerjaannya, dan untuk bagian dari kerasnya itu dia nggak terlalu keras ya, termasuk enak sih untuk bagian dari nyetelnya. Soalnya saya sering dapetin untuk unit semi CNC itu untuk bagian dari setelan powernya dia itu susah banget, itu sering sih, nggak usah di ngomongin seberapa banyaknya, sering. Maka dari itu mungkin karena ada keluhan seperti itu ya, makanya kita readykan untuk model yang seperti itu tadi, yang grade A. Untuk bagian dari railnya dia pakai rail, mengusung model rail yang berbeda. Kalau yang A ini dia modelnya model capit. Nah, model capit untuk bagian dari railnya. Jadi untuk penggunaan teman-teman nanti harus buka dulu di bagian samping untuk bagian dari railnya ya. Oke, kita ada dua model yang seperti ini. Ada yang memang bawaannya non rail mounting seperti ini, non adaptor rail. Ada juga yang dia bawaannya ada tambahan rail mountingnya seperti ini. Yang satu, kalau yang ukuran atau bawaannya itu enggak ada adaptornya, dia itu modelnya ukurannya itu di ukuran 22, dan itu listnya semuanya list merah. Untuk unit yang seperti itu, tak ambilkan dulu ya. Oke, ini teman-teman untuk modelnya yang Predator 500 cc semi CNC grade A yang versi non adaptor ya.
Kalau kita lihat ini modelnya itu persis banget kayak unit bocap combat yang pernah kita redikan, yang pernah jadi sebuah unit yang kita promokan di harga yang terlalu murah sih sebenarnya untuk unit full CNC. Itu yang kemarin kita buat di harga 2.950.000 untuk unitnya. Persis kan untuk bagian dari modelnya. Nah, model dari chambernya, untuk bagian dari tampilannya itu persis banget. Kalau yang non adaptor, ini ukurannya 22. Dan ini buat adaptornya itu ukurannya di ukuran 11 untuk bagian dari adaptornya sini yang pakai adaptor. Iya, ini bisa saja sebenarnya kalau teman-teman pengen nambahin adaptor, cuma untuk carinya biasanya kita yang kesusahan. Untuk adaptor dengan penggunaan pemasangan ditujukan untuk reel bawah 22 itu termasuk jarang untuk penggunaan adaptornya ya. Oke, taruh dulu lagi, kita bahas lagi. Untuk bagian dari model sini ya, untuk picu dia pakai picu single sih. Dia kan untuk bagian dari modelnya itu lebih ke klasik ya untuk picunya, tapi ini matte untuk bagian picunya. Termasuk bagus banget, dan untuk pengaturan matte-nya sangat lega banget karena di bagian sini, nah ini termasuk luas banget kan untuk bagian dari baut kalau kita masukin untuk baut kunci L yang kecil itu lega banget di bagian sini. Nah, jadi untuk penggunaan termasuk sangat lega banget, terutama kalau teman-teman pengen nyeting di bagian picu mat-nya. Untuk picunya ini dia nggak aneh-aneh, dia model safety-nya itu safety yang ada di dalamnya sini, masuk safety klasik ya. Nah, buat safety-nya sangat enak, jadi untuk penggunaan juga termasuk nggak terlalu ribet sih, karena ada beberapa unit yang safety-nya itu ada ditaruh di sini. Ya memang model dari picunya juga sih sebenarnya. Ini kalau yang B ini kita posisinya ada di sebelah sini, B yang saya pegang ini ya. Soalnya ada juga B yang pakai settingan picu itu yang kok settingan picu, safety picunya itu yang puter itu juga ada, banyak banget malahan. Oke ya, lebih simpel yang ini untuk bagian dari modelnya ya. Terus untuk bagian dari adaptor, dia lebih kokoh juga, adaptor buat bipod ya. Ini lebih panjang juga dan lebih kokoh. Yang hijau sama untuk adaptornya, cuma lebih panjang yang hitam ini untuk bagian dari adaptornya. Kalau yang hijau itu belum kita launching untuk harganya ya. Oke, modelnya seperti ini. Dan untuk bagian dari ruang valve-nya, kalau kita pengen buka nanti juga, ini jarak antara laras dan juga sambungan tabungnya ini juga jauh banget. Jadi untuk penggunaan kalau kita pengen buka, tinggal masukin, puter, habis itu tarik lagi, balik, masukin. Lebih enak sih untuk pembukaan ruang valve-nya ini ya. Kalau teman-teman pengen ganti pairnya yang ada di dalam ini, pastinya juga lebih enak, lebih memudahkan. Sekalipun nanti kita cuma ngelepas laras, nanti juga sudah bisa untuk penggunaan perubahannya ini ya. Tapi anginnya juga harus dikurangi dulu, harus dihabiskan dulu ya. Oke. Nah, kalau yang A ini harganya di 2 juta, dia Pak buat harganya itu di 2.950.000. Kalau yang B di 2.850.000 untuk harganya. Untuk penggunaan pastinya kalau teman-teman pengen dapetin hasil yang lebih bagus, bisa ambil di unit ini kalau yang pengen dapetin hasil yang lebih bagus. Tapi itu nanti juga termasuk harus dites dulu ya. Nanti kita lakukan pengetesan dulu yang paling bagus yang mana untuk unitnya, karena itu tadi ya, kalau nggak dites juga bahaya juga. Ketika sampai di sana nanti ada komplain kan juga repot kalau nggak ada video tesnya. Jadi ya nanti tetap kita lakukan untuk bagian tesnya di setiap unit, jadi untuk pengiriman juga aman. Dan nanti untuk packingnya tetap kita packing sesuai dengan ketentuan. Pastinya kita packing se-safety mungkin, dan untuk pengiriman kita usahakan semurah mungkin untuk bagian ongkirnya ya. Oke, cukup sih untuk video kali ini. Buat teman-teman yang pengen order nanti bisa langsung hubungi nomor admin yang ada di layar ya. Ini varian baru, nanti bisa langsung ngomong aja ke adminnya. Adminnya itu cewek ya, jadi nanti bisa ngomong Mbak aja. Mbak, buat adaptor yang grade A masih ready kah lah, seperti itu, atau mungkin harganya berapa Mbak, seperti itu aja untuk bagian dari Predator grade A nya. Kalau teman-teman pengen cari Predator yang biasa itu nanti ya tinggal ngomong yang biasa saja, gitu aja sudah, pastinya mereka sudah hafal lah untuk bagian dari modelnya. Oke ya, seperti ini. Kalau teman-teman pengen ngecek untuk bagian dari akurasinya, mungkin next video bakal saya buatkan untuk tesnya ya, terutama yang ini sama yang hijau tadi, yang ini deh. Ntar saya lebih tertarik untuk beli ini sih teman-teman ya. Bagus banget untuk bagian hijaunya, dia hijau yang menarik banget, hijau Tosca. Dia nggak terlalu ngejreng untuk bagian warnanya, nggak terlalu cerah, nggak terlalu menyilaukan mata ya, agak redup untuk hijaunya. Oke, kayak ANT kalau dicek
Kalau dilihat-lihat seperti ini kayak chamber-chamber ANT ya warnanya, tapi buat modelnya tetap Predator taktikal biasa. Oke, seperti ini buat videonya ya, dan seperti ini untuk unitnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.